Jadi pendidikan Reggio Emilia approach ini menurut saya sangat berbeda dibandingkan yang lainnya. Dan waktu pertama kali saya dengar itu saya cukup kagum karena di tempat yang Reggio Emilia itu nama kota ya, anyway, dan itu bukan kota gede. Bahkan ketika saya mau ke sana itu saya harus naik pesawat dulu dari Milan. Terus habis itu dari Milan harus naik kereta lagi ke Reggio Emilia. Jadi bukan kota gede. Tapi di kota kecil ini bisa ada filosofi pendidikan yang sebegitu dalam, sebegitu cantik, sebegitu kuat. Sampai-sampai setahun 2 kali ada banyak orang dari negara macam-macam ya, dari Amerika, dari Eropa, Asia, macam-macam itu datang untuk belajar di situ. Jadi itu berbeda antara kita melihat anak yang capable dengan anak seperti orang dewasa. Itu berbeda. Anak mampu dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kapasitas yang mereka punya, tapi bukan berarti mereka itu sama seperti orang dewasa. Cuman dengan adanya kita melihat anak sebagai individu yang capable, orang dewasa itu tidak jadi pusat power. Jadi orang dewasa dengan anak-anak mereka sama-sama bekerja bersama, berkolaborasi bersama. Mereka lebih menganggap bahwa secara hak mereka itu seimbang, punya hak yang sama. Bukan berarti anak harus selalu dengerin orang tua, tapi orang tua juga harus dengerin anak. Hai teman Sinau, kembali lagi bersama saya Alfona di acara kesayangan kita, Suara Sinau, Sinau Seumur Hidup. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton episode sebelumnya, kita masih ditemani oleh tamu kesayangan kita, Endinda Krista. Halo Din. Halo. Apa kabar Din? Baik. Luar biasa, terima kasih sudah datang, masih mau temenin kita dan teman-teman Sinau di sini ya. Nah, untuk teman-teman Sinau yang belum tahu siapa itu Miss Endinda, beliau ini adalah early childhood educator dan aktif di sosial media untuk menyuarakan play based learning. Benar nggak Din? Betul banget. Oke. Nah, hari ini Din, saya mau ngobrol-ngobrol spesial sama kamu dengan ceritanya mau jalan-jalan, berimajinasi jalan-jalan sama kamu. Asik, udah lama gak jalan-jalan soalnya. Iya kan, ya. Saya juga rasa udah berapa bulan nih pandemi, hampir setahun. Kangen gak jalan-jalan? Aduh, kangen banget. Udah setahun kali. Nah, hampir ya. Mungkin saat episode ini tayangkan mungkin genap setahun. Kita nggak tahu. Anyway, nah kemarin itu kamu kan sempat bilang kalau negara pertama yang kamu kunjungin saat belajar tentang pendidikan anak usia dini itu di Italia, di Reggio Emilia, betul ya. Jadi tim kita hari ini udah berusaha menyeting tempat syuting kita hari ini supaya mirip di Reggio Emilia. Semoga saya juga belum pernah ke situ, tapi kurang lebih kamu lihat gimana? Boleh lah, nanti kita bahas lebih lanjut ya kenapa kok yang dipajang saat ini. Tapi dari 1 sampai 10 seberapa mirip nih kira-kira? Dari 1 sampai 10 mungkin saya kasih nilai 7 deh. 7, oke lah. Untuk belum pernah kesana, not bad. Oke. Nah, sambil kita bayangin dulu kita jalan-jalan ke Italia. Biasanya di Italia ini kan kita sambil duduk-duduk minum cappuccino atau espresso. Tadinya saya mau siapin kopi panas karena belakangan hujan kan. Tapi hari ini ternyata panas sekali. Jadi saya punya es kopi susu nih di sini. Waduh. Tapi cangkirnya masih cangkir kopi panas, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa deh. Kayaknya tetap enak deh kita es kopi dulu ya. Boleh. Sambil dicoba silahkan Din. Nah, jadi es kopi susu ini istimewa sekali nih dari Keva. Dia punya es kopi susu 1 literan seperti ini. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana sambil ngobrol, apalagi kalau pecinta kopi, pas banget ya. Kamu suka kopi nggak nih Din? Suka banget, dan ini setelah dituang baunya langsung semerbak loh. Tadi kamu nyium nggak baunya? Tadi begitu aku tuangin langsung kecium bau kopinya. Jadi aku langsung haus. Enak. Nggak terlalu manis juga sih. Kadang saya paling kesel tuh kalau beli kopi isinya banyakkan gula doang. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngopi, nggak mau jauh-jauh ke Italia, kalau di Semarang mungkin bisa langsung aja nih ke Keva. Bisa banget. Nah, oke Din, kita nggak mau ngobrolin kopi hari ini, kita mau ngobrolin tentang Reggio Emilia dan Italia. Mungkin kalau dibayangin ke Italia, apa yang kamu paling berkesan nih dari Italia atau dari kota kecil Reggio Emilia ini? Ya, oke. Jadi pendidikan Reggio Emilia approach ini menurut saya sangat berbeda dibandingkan yang lainnya. Dan waktu pertama kali saya dengar itu saya cukup
kagum karena di tempat yang Reggio Emilia itu nama kota ya, anyway, dan itu bukan kota gede. Bahkan ketika saya mau ke sana itu saya harus naik pesawat dulu dari Milan, terus habis itu dari Milan harus naik kereta lagi ke Reggio Emilia. Jadi bukan kota gede. Tapi di kota kecil ini bisa ada filosofi pendidikan yang sebegitu dalam, sebegitu cantik, sebegitu kuat, sampai-sampai setahun 2 kali ada banyak orang dari negara macam-macam ya, dari Amerika, dari Eropa, Asia, macam-macam itu datang untuk belajar di situ. Nadine, mungkin sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang Reggio Emilia Approach ini, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Reggio Emilia, mungkin bahkan baru dengar namanya itu kali ini, mungkin boleh dong kita obrolin sedikit tentang kota ini ya. Seberapa jauh Reggio Emilia ini dari Milan atau dari Roma? Oke, ya kalau dari Roma jauh banget, pokoknya jauh banget. Kita harus paling cepat naik kereta paling cepat itu 4 jam. Kalau kilometernya saya kurang tahu, kurang hafal. Tapi kalau misalnya kereta normal itu bisa sampai kayak 9 jam gitu. Mungkin kayak Semarang Jakarta. Oh, oke. Ya mungkin kurang lebih gitu. Kalau besar kotanya sama Semarang atau sama Jakarta gitu kurang lebih? Atau kalau kota di Indonesia mana yang kurang lebih sebesar Reggio Emilia? Saya ingat banget waktu ke sana tuh saya cari kayak kotanya sebesar apa, tapi sekarang saya lupa gitu terus terang. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya intinya adalah ini kota yang bandara aja nggak ada. Jadi bayangin ya, kalau saya rasa mungkin Semarang pun ada bandara. Jadi lebih besar, lebih kecil daripada Semarang. Demak mungkin Demak. Kudus. Ya, saya tuh memang kurang begitu kuat di geografi, jadi mungkin itu bukan pertanyaan yang paling tepat untuk ditanyakan. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol yang lain aja mungkin lebih. Iya, cuman maksudnya saya mau memberi konteks untuk teman Sinau yang belum tahu, yang Reggio Emilia ini baru dengar. Mungkin kalau belum apa-apa kita udah langsung ngomongin tentang pendidikannya, ntar kayaknya tegang banget gitu. Iya ya. Apalagi terus yang paling berkesan selain dari pendidikan di Reggio Emilia ini? Kalau dari aku, makanan itu yang paling berkesan, kalian pasti yang orang Indonesia banyak yang tahu namanya keju parmesan. Ya, keju enak ya kalau kita udah kebayangin makan pasta dikasih taburan keju parmesan, enak banget. Nah itu nama aslinya adalah Parmigiano Reggiano dari area Reggio Emilia. Gitu. Wow. Nah jadi selain parmesan, selain pendidikan, ada lagi nggak yang mungkin terkenal di Reggio Emilia? Nggak apa-apa, kita ini mau pinginin teman Sinau dulu ya, mungkin yang belum bisa jalan-jalan sekarang nggak apa-apa, mungkin nabung dulu mulai dari sekarang. Benar. Iya. Kalau di daerah dekat Reggio Emilia itu juga ada kota yang namanya Bologna. Nah itu kota asal, seperti yang kita ketahui spaghetti bolognese kalau di Indonesia pasti terkenal sekali, yang pakai saus tomat. Aduh, saya kebanyakan ngomong makanan. Oke, kita lanjut ya ngomongin yang lain. Oke, sekarang baru nih mungkin kita ngobrolin tentang pendidikannya sendiri. Nah kalau dari kota ini sampai bisa terkenal ada yang namanya Reggio Emilia Approach. Kok bisa, awalnya tuh dari mana, Din? Kamu tahu nggak? Ya, jadi dulu di tahun 1991 itu ada jurnalis dari Amerika yang datang ke Reggio Emilia, dan kebetulan jurnalis tersebut tuh ternyata punya pengaruh gitu ya di Amerika, dan dia ngepost berita 10 sekolah terbaik di dunia. Salah satunya Reggio Emilia. Jadi dia bikinnya bukan membandingkan antara PAUD sih, tapi dia bikin masuk sekolah terbaik, ada yang jurusan pendidikan dasar, juga pendidikan menengah. Nah, salah satunya yang PAUD itu adalah Reggio Emilia. Sejak saat itu namanya udah di-blast di US, itu semuanya tiba-tiba langsung heboh, ini sekolah terbaik nih. Makanya mereka semua pada datang untuk belajar. Lah tapi Din, kalau misalnya di satu kota ini kan biasa sekolahnya ada beberapa nih. Apakah sekolah-sekolah yang di Reggio Emilia itu semua pendekatannya sama atau spesifik ke satu sekolah nih? Semuanya sama apabila sekolah yang dikelola oleh pemerintah, karena mereka itu sistem sekolahnya dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi pendidikan yang di Reggio Emilia itu beda dengan kota-kota lain di Italia. Kok bisa? Kalau sama-sama pemerintahnya nih? Karena pendidikan itu kalau khusus anak usia dini itu dipegang oleh pemerintah daerah. Jadi mereka semua bisa ngatur sendiri negara kotanya mau kayak apa pendekatannya gitu. Oke. Nah apa sih istimewanya Reggio Emilia Approach ini? Kalau aku lihat yang paling istimewa itu adalah bagaimana orang dewasa melihat anak. Jadi mereka bilangnya image of the child, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah citra diri anak
Nah, seperti apa tuh? Nah, jadi kadang-kadang ini berpengaruh sekali sih bagaimana orang dewasa melihat anak. Kadang ada orang dewasa yang melihat anak itu adalah sosok yang perlu ditolong, atau anak itu sosok yang nantinya kelak akan menjadi orang yang hebat, tapi sekarang belum. Nah, ketika kita punya image seperti itu terhadap anak, pasti perilaku yang kita berikan, yang kita lakukan ke anak itu juga berbeda. Ya misalnya kita nganggap bahwa anak itu perlu ditolong, pasti apapun dikit-dikit kita akan tolong. Kalau kita anggap anak itu sebagai sosok yang lemah, maka kita akan selalu ingin melindungi anak. Nah, di Reggio Emilia ini dia menganggap anak adalah individu yang capable, yang dia itu punya hak-hak yang ada beberapa hak mereka itu. Jadi mereka bikin yang namanya journey into rights. Jadi setiap anak itu punya hak untuk didengarkan, punya hak untuk dimengerti, punya hak untuk mengekspresikan diri dalam 100 bahasa. Ini juga menarik kalau pernah dengar yang namanya multiple intelligence. Nah, itu kan dia punya beberapa beberapa intelligence gitu ya. Nah, ini tuh seperti itu tapi dia lebih dalam. Karena dia percaya bahwa anak itu punya 100 bahasa. Jadi lebih dari intelligence yang kita sering dengar gitu. Nah, menarik sekali ya statement kamu tadi mengenai memandang anak sebagai pribadi yang capable. Nah, tapi apakah ini maksudnya anak harus dilihat sebagai orang dewasa, Din? Karena sebenarnya kan menurut perkembangan usianya beberapa mungkin bagian dari otak anak ini ya tetap belum seberkembang dengan otak dewasa. Gimana cara menanganinya? Gimana kamu cara melihat seperti ini? Ya, jadi itu berbeda antara kita melihat anak yang capable dengan anak seperti orang dewasa. Itu berbeda. Anak mampu dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kapasitas yang mereka punya, tapi bukan berarti mereka itu sama seperti orang dewasa. Cuman dengan adanya kita melihat anak sebagai individu yang capable, orang dewasa itu tidak jadi pusat power. Jadi orang dewasa dengan anak-anak mereka sama-sama bekerja bersama, berkolaborasi bersama. Mereka lebih menganggap bahwa secara hak mereka itu seimbang, punya hak yang sama. Bukan berarti anak harus selalu dengerin orang tua, tapi orang tua juga harus dengerin anak gitu. Tapi berarti sejauh mana orang tua atau sedalam apa orang tua bisa mengintervensi anak? Kita nggak bilang anak diintervensi kalau di Reggio Emilia approach, tapi kita bilang kita memberikan dukungan. Kalau dalam bahasa Indonesianya pijakan, kita bisa kasih pijakan-pijakan ke anak sehingga mereka bisa berkembang. Nah, tetapi kita tidak memandang itu sebagai intervensi. Kita punya kata-kata lain yang khas dari di Reggio Emilia, namanya provokasi. Kalau dalam bahasa Indonesia memang konteksnya provokasi itu agak negatif ya. Tapi di sana itu provokasi sesuatu yang beautiful, cantik. Karena provokasi itu membantu anak untuk berpikir satu level di atas dia. Contoh konkretnya dong, Din, bagaimana orang tua bisa memprovokasi anak? Misalnya, kalau kita ambil contoh di sini ya, ini kita kan anggap aja anak sudah bikin begini. Terus dia bikin ada bidang miringnya ini ya, ada bidang miringnya. Terus habis itu guru bisa saja bilang begini, kira-kira kalau misalnya bidang miringnya ini kita buat panjang dan tinggi sekali, kamu mau tambahkan dengan apa lagi bahan-bahannya? Atau kira-kira bisa setinggi apa kita buat bangunannya? Nah, itu contoh provokasi yang tadinya anak-anak cuma mikir bikin segini, dia jadi seperti dapat kesempatan untuk aku nih bisa loh, boleh loh kalau aku mau bikin lebih tinggi, lebih lebar, atau bahkan yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Oke. Nah, tapi kalau mungkin boleh sedikit tanya lagi di luar dari pembelajaran yang seperti ini ya, Din, kalau untuk masalah campur tangan orang tua, kalau kita lihat saya mungkin di Indonesia ini tidak berlaku lah, tapi di luar negeri saya melihat fenomena sekarang ini orang tua kan pengen anaknya dianggap punya hak-hak tertentu, bisa menyuarakan konsen dan sebagainya. Nah, saya lihat tuh anak-anak sekarang ada yang dilatih untuk hidup tanpa gender. Misalnya jadi mereka punya hak untuk menentukan mereka itu mau jadi laki atau perempuan, mau pakai baju yang seperti apa. Nah, kalau itu di Indonesia kan saya rasa mungkin juga nggak bisa nih, orang tua harus intervensi, anak belum tahu itu seperti apa ini itu. Nah, kalau menurut kamu gimana dengan pendekatan Reggio Emilia approach tapi juga situasi culture dan budaya kita?
Oke. Menurut saya memang pasti, jadi gini, Reggio Emilia ketika saya ke sana, dia berkali-kali menyebutkan bahwa Reggio Emilia ini tidak bisa dipindahkan 100% ke negara-negara lain. Jadi yang bisa dipindahkan adalah filosofi dan kepercayaannya. Tapi tidak bisa 100% ditiru. Harus diadaptasi dengan konteks sosial dan budaya masing-masing. Makanya ketika sekolah di Indonesia atau mungkin keluarga di Indonesia yang mau menerapkan Reggio Emilia approach, mereka bisanya bilang bahwa mereka itu Reggio inspired. Jadi bukan aku pakai kurikulum Reggio Emilia, karena nggak ada itu yang namanya kurikulum terstandar yang di Reggio Emilia. Mereka hanya bisa inspired by Reggio. Oke. Nah, tapi kalau aplikasinya di Indonesia sendiri jadi seperti apa, Din? Kan tidak bisa menarik secara persis ya. Penerapannya seperti apa? Ya, penerapannya bisa berbeda dari keluarga ke keluarga ya. Yang pasti kita harus sesuaikan dengan konteks budaya Indonesia, seperti yang tadi kalau misalnya konsen ngomongin tentang gender sudah pasti di Indonesia akan sulit sekali diterima. Sehingga sangat mungkin untuk sekolah menarik, membuat boundaries yang mana yang batas yang dibicarakan dan yang mana yang tidak gitu. Lalu yang pasti kita sangat mungkin, dan saya sudah melihat sendiri orang tua dan guru-guru menggunakan filosofi bahwa anak ini sosok yang mampu, capable, bisa membuat sendiri karyanya. Seperti contohnya nih, aplikasi yang paling sederhana, ketika anak bikin karya, kadang-kadang orang dewasa itu berpikir sudah dengan terstruktur, dan dia bilang kalau main berarti 1 jam selesai, sudah harus dibereskan semuanya. Padahal bisa saja dalam pikiran anak dia belum selesai, dalam pikiran anak dia masih mau lanjutkan lagi besok, atau bisa jadi sudah selesai tapi dalam pikiran anak, aku tuh udah berusaha keras dan sekarang aku mau nikmati karyaku, kok disuruh bersihin. Bayangin ya kan. Nah, aku selalu mikir gini ketika aku mengajar di kelas atau training guru-guru atau training orang tua, anggap kamu mau nggak digituin. Kalau kamu nggak mau digituin, berarti jangan lakukan hal yang sama. Maksudnya gini, kita sebagai orang dewasa pasti kita punya pekerjaan. Bayangkan kita udah kerja susah payah, terus habis itu disuruh beresin, udah selesai kerjaannya udah. Nah, itu pasti kita juga ngerasa apa, sakit hati gitu kan. Nah, sama anak-anak pun juga begitu. Permainan yang mereka lakukan itu pekerjaan mereka. Gitu. Nah, tapi gimana caranya orang tua bisa beralih dari pemikiran mereka yang sudah terstruktur seperti tadi kamu bilang untuk ngikutin pola pikirnya anak yang masih mungkin kurang terstruktur atau abstrak? Ya, kalau saat ini yang saya amati, orang tua itu sebenarnya tidak mengalami kesulitan untuk berubah ketika mereka mengerti kenapa dan mengerti dibimbing contoh-contohnya. Jadi sangat mungkin mereka tuh menerapkan Reggio Emilia, karena saya membuktikan ini sudah 1 bulan berlangsung saya melakukan training Reggio Emilia approach untuk parents. Ya. Jadi mereka praktek di rumah, dan meskipun mereka sadar bahwa yang ini menantang ya, nggak mudah, tapi bisa, sangat bisa mereka coba. Yang sulit adalah guru-guru. Kalau orang tua saya rasa lebih mudah. Gitu. Kenapa guru-guru lebih sulit daripada orang tua, Din? Ya, karena guru-guru itu terikat dengan standarisasi kepemerintahan atau mungkin struktur-struktur SOP dari lembaganya masing-masing. Jadi jujur memang guru-guru saat ini memang pasti lebih sulit karena ruang gerak mereka itu terbatas kalau yang namanya guru, karena itu pekerjaan. Nah, sedangkan Reggio Emilia ini ruang geraknya itu luas sekali, dapat banyak kebebasan. Nah, gimana guru mau memberikan anak kebebasan kalau gurunya sendiri tidak punya kebebasan? Tapi terus gimana dong, Din, kalau untuk guru-guru yang mungkin mau menerapkan Reggio Emilia approach tapi masih terbatas, apakah pendekatan ini itu bisa di-infuse dengan mungkin kurikulum atau batasan dari sekolah yang sudah ada? Bisa diterapkan sedikit-sedikit, tapi pastinya tidak bisa benar-benar seperti Reggio Emilia di sana, atau bahkan tidak bisa ideal kalau memang di sekolahnya atau di lembaganya ada banyak peraturan-peraturan yang harus diikuti gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya guru-guru mendapatkan kesempatan bebas dari lembaganya, sangat bisa sekali metode ini diterapkan di Indonesia. Nah, kita sering dengar juga orang-orang ngomong tentang pembelajaran dengan Montessori ya, Din ya. Apa sih bedanya sebenarnya Montessori dengan Reggio Emilia approach ini?
Saya tadi barusan mau ngomong gitu ya. Kalau orang yang mengenal sekali Reggio Emilia approach, dia pasti tidak setuju bahwa Reggio Emilia approach ini bisa dibandingkan dengan Montessori. Tapi kalau orang yang benar-benar awam banget, nggak ngerti tentang Reggio Emilia dan nggak begitu paham juga tentang Montessori, saya suka menjelaskan dengan cara bahwa Reggio Emilia approach ini seperti Montessori 2.0 versi 2. Jadi kayak Montessori next level. Saya menganggapnya begitu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia ini banyak yang masih klasikal atau akademis ya. Lalu next stepnya setelah mereka akademis, mereka mulai ngerti tentang Montessori, which is good sebenarnya. Montessori bagus juga karena dia bermain dan menggunakan hands-on material, menggunakan benda-benda konkret gitu ya. Nah, itu sudah better, Montessori sudah better daripada metode akademis. Nah, tapi setelah Montessori kadang-kadang saya mendapati banyak orang tua yang habis itu sadar bahwa kayaknya there's something more yang bisa dikembangkan. Apa yang missing dari Montessori? Karena Montessori itu terstruktur, jadi kebebasan anaknya itu tidak sedalam dan sekuat di Reggio Emilia approach. Jadi maksudnya kalau mainannya ditentukan oleh orang tua? Mainannya ya sudah ada aparatusnya, ditentukan oleh orang dewasa begitu. Kalau Reggio Emilia berarti bebas, orang tua tidak perlu menyiapkan apa-apa seperti itu? Kita menyiapkan yang namanya invitasi, tapi seperti ini sebenarnya bisa jadi contoh invitasi ya. Nah, tapi setelah invitasi itu dilemparkan ke anak, mereka mau menggunakan dengan cara apa terserah mereka. Jadi kebebasannya itu jauh lebih bebas dan kita benar-benar menghargai anak, segala kebutuhan mereka, segala hak mereka itu dipenuhi sepenuhnya. Gitu. Boleh Din ngobrolin soal istilah sedikit? Tadi kan kamu barusan menyebut tentang invitasi. Sebelumnya ada provokasi. Bedanya apa nih? Karena sebenarnya kan sama-sama alat untuk men-trigger mungkin curiosity, rasa ingin tahu anak gitu. Betul. Ya, invitasi itu sesuatu yang kita set up seperti ini. Bentuknya nggak selalu seperti ini ya, bisa saja simple banget, cuma sekedar cermin sama dikasih sebuah benda misalnya ya, bisa jadi sesimpel itu. Nah tapi ketika anak melihat invitasi tersebut, mereka terpancing untuk bermain. Seperti kita ngirim undangan gitu. Nah sama sebenarnya ya, filosofinya adalah kalau saya ngirimin undangan ulang tahun saya kasih, tapi kembali lagi ke orang tersebut, dia mau datang atau enggak terserah yang dikirimin undangan. Nah sama, jadi invitasi kita berikan bisa membuat saya jadi kepingin mau bermain, tapi keputusan kembali terserah mau bermain itu atau enggak. Nah jadi kebebasannya di situ. Nah sedangkan kalau provokasi itu setelah anak mulai bermain, kita bantu supaya dia semakin mengembangkan kualitas bermainnya dengan pertanyaan-pertanyaan provokasi. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau untuk orang tua yang mau menerapkan Reggio Emilia approach ini di rumah, menurut kamu tantangannya apa sih, Din? Seberapa sulit? Menurut saya tantangannya adalah peer pressure. Karena orang-orang di sekitar mereka, kemudian keluarga, teman-temannya pasti akan merasa bahwa kok anakmu dibiarin bener-bener main bebas gitu aja sih. Jangan-jangan nggak belajar. Nah, padahal sebenarnya banyak sekali yang mereka pelajari dengan bermain bebas. Nah, tapi memungkinkan nggak orang tua yang mau menerapkan Reggio Emilia approach ini di rumah kalau mereka, maksudnya mereka bukan guru kan, jadi mereka mungkin juga nggak tahu bagaimana caranya memprovokasi anak, atau mereka juga sebenarnya sendiri nggak tahu nih apa yang dipelajarin anak. Jujur, kalau misalnya bukan guru pun nggak gampang untuk belajar ke Reggio Emilia dan bagaimana ngerti bisa mendukung pembelajaran anak melalui pendekatan ini. Jadi kalau misalnya orang tuanya sendiri tidak belajar, menurut saya tidak bisa. Jadinya malah kacau karena benar-benar anak-anak dibebasin dan orang tuanya bingung. Karena meskipun tampaknya bebas, sebenarnya ini miskonsepsi yang kadang-kadang orang-orang itu salah nangkep. Dipikir Reggio Emilia itu bebas sehingga ujung-ujungnya liar. Padahal sebenarnya bebasnya itu pun juga ada boundariesnya. Gimana set up boundariesnya dan seperti apa tuh, Din? Misalnya ketika anak-anak ini seperti orang make agreement, ya. Make agreement itu sebenarnya bebas. Ketika
apa yang disepakati itu bebas sebenarnya, kan tergantung kedua belah pihak. Kita mau bikin perjanjian, kita mau ngelobi, nego, itu bebas. Tapi boundaries itu perlu kita sepakati, kira-kira dari kebebasan yang kita mau ini ada batasan apa. Nah, jadi boundariesnya itu boleh di set up, tetapi dengan hasil kesepakatan antara orang dewasa dengan anak-anak. Gitu. Terus kalau anaknya ternyata melanggar boundariesnya, apakah berarti orang tua bisa memberikan penalti atau hukuman, Din? Konsekuensinya juga didiskusikan bersama dengan anak-anak. Jadi itu yang tadi saya juga bilang ya, kalau kamu ada di posisi anak, apa yang akan kamu rasakan kalau kamu dapat konsekuensi sepihak? Pasti nggak nyaman. Tapi beda kalau kita tadi filosofinya itu nempel dan menyatu dengan kita ingat bahwa anak-anak itu punya hak, dan anak-anak itu harus kita hargai juga sebagai individu. Pasti ketika kita mau memberikan konsekuensi, kita nggak sepihak, tapi kita ajak anak diskusi juga sebenarnya apakah anak tersebut itu layak untuk mendapatkan tanda petik penalti tadi atau enggak. Karena kadang-kadang bisa jadi anak tersebut itu belum waktunya secara tahap perkembangan. Nah, yang mengingatkan saya juga, tantangan kedua orang tua adalah memahami perkembangan anak. Karena orang-orang pendekatan Reggio Emilia itu dia tidak mentarget anak untuk mencapai milestone tertentu pada usia tertentu, tapi dia harus hafal atau benar-benar memahami perkembangan anak, merasuk gitu loh, supaya dia bisa melihat dan bisa mendukung. Ini agak complicated memang, karena kalau orang tua yang tidak tahu tahapan perkembangan anak, itu akan sulit sekali menerapkan Reggio Emilia approach, karena dia nggak ngerti apakah ini benar atau enggak. Boundariesnya yang lain yang saya belum sampaikan tadi adalah kira-kira anak bermain itu masih ada di dalam lingkup tahapan perkembangan dia atau enggak. Kalau nggak sesuai dengan tahapan perkembangan dia, itu saya rasa di luar boundaries gitu. Dan tapi mungkin boleh dong dikasih contoh konkret sedikit. Kalau tadi tidak dilihat berdasarkan milestone-nya, tapi mungkin lebih ke perkembangan anak itu sendiri, berarti bagaimana cara orang tua mengetahui bahwa anak saya ini on the right track? Mungkin contoh konkretnya seperti apa? Oke, kalau ditanya bagaimana mengetahui anak on the right track, itu kita menggunakan yang namanya dokumentasi. Jadi Reggio Emilia ini juga sangat menghargai proses dibandingkan hasil. Sehingga bagaimana caranya kita menilai proses lewat dokumentasi itu. Bentuknya dokumentasi bisa jadi foto, bisa jadi video, bisa jadi rekaman suara. Biasanya orang tua perlu atau guru perlu memfoto pekerjaan-pekerjaan anak, permainan anak, lalu melihat prosesnya. Nah, misalnya ketika anak dikasih air, mainan air, terus harapan orang tua adalah airnya itu dipakai untuk mengisi botol-botol satu persatu gitu ya. Ternyata sama anak itu airnya dibuang semua ke dalam lantai, ke atas lantai gitu ya, dibuang semua atau diberantak-berantakin gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya orang tua tidak tahu bahwa memang anak usia misalnya 2 tahun itu tahapnya fill and dump. Jadi memang diisi dan dituang, dia merasa anak saya ini nggak ngelakuin apa-apa, ini nggak belajar apa-apa, diulang-ulang gitu terus kan. Nah, padahal kalau dia tahu perkembangannya itu it's okay, it's normal gitu. Oke. Jadi mungkin untuk orang tua yang mungkin bukan guru atau masih belajar, mereka bisa menggunakan dokumentasi ini, kemudian nanti setelah berapa lama mungkin bisa dilihat kali ya, Din, oh ternyata anak saya udah berkembang sejauh apa kalau terus-menerus diulang. Seperti itu bukan, Din? Mungkin kalau orang yang belum pernah mempraktekkan membuat dokumentasi merasa nggak bakal deh saya ngerti apa yang anak saya lakukan hanya melalui dokumentasi atau hanya dengan membuat dokumentasi. Tapi orang tua yang sudah membuat dokumentasi itu, dia banyak memberikan masukan ke saya atau testimonial ke saya bahwa saya baru kali ini sadar bahwa anak saya itu ternyata ketika bermain dia punya ide ini dan dia punya tujuan ini. Dan selama ini saya nggak sadar, karena saya nggak pernah dokumentasikan. Sejak saya dokumentasikan, sekarang saya jadi lebih menghargai karya anak saya. Bahkan ada yang bilang, biasanya anak saya kalau coret-coret saya buang tuh kertasnya daripada menemukan tempat. Tapi sejak ya, karena anak-anak itu kan suka coret-coret. Kadang-kadang orang dewasa tuh nggak ngerti kan ini coretan apaan. Nah, padahal buat anak-anak itu masterpiece gitu. Dia nggak mau, dia bisa nyariin itu gambar, dicariin bener-bener atau ditangisin kalau hilang. Buat orang tua kurang estetis gitu ya. Buat orang tua nggak estetis kan. Nah, tapi ternyata begitu orang tua itu belajar mendokumentasikan, dia tahu bahwa loh, anakku tuh ternyata bikin gambar ini itu nggak main-main, bukan iseng. Tapi ini tuh gambar hasil dari ide dia, pemikiran dia gitu.
Nah, jadi mungkin cepat aja Din, tips untuk orang tua yang mau belajar mendokumentasikan, apa sih poin-poin penting yang perlu mereka perhatikan? Oke. Ya, poin-poin pentingnya adalah ambil foto prosesnya, jadi jangan hasilnya. Jadi ketika jadi seperti sequence gitu apa yang dilakukan anak, lalu foto atau video mungkin juga bisa foto atau video. Setelah itu tuliskan apa aja sih celotehan anak, itu bisa tuliskan. Dan tidak perlu dibagus-bagusin kalimatnya, misalnya grammarnya salah gitu kan, misalnya kucing terlindas mobil gitu, terus habis itu di anak salah grammarnya kan, kucing melindas mobil misalnya, atau apa, pokoknya tuliskan aja apa adanya, terus deskripsikan apa yang dilakukan anak dan konteksnya seperti apa, misalnya ketika anak melakukan itu tuh dengan siapa, bagaimana cara dia melakukan itu, konteks-konteks seperti itu. Terus habis itu nanti dituliskan aja. Biasanya setelah beberapa kali membuat dokumentasi, orang tua akan mulai memahami anaknya. Oke. Nah, tadi di awal kamu juga sempat berjanji nih sama teman Sinau mau menjelaskan sedikit tentang settingan di depan kamu ini. Boleh nggak Din bocorin ini maksudnya gimana sih? Nah, kalau kita lihat mainan yang di depan ini menggunakan mainan loose parts. Sebenarnya orang Indonesia itu banyak kenalnya dengan nama loose parts. Tapi istilah loose parts sendiri itu dikembangkannya dari US. Jadi bukan bahasa asli dari Reggio Emilia. Kalau di Reggio Emilia mereka bilangnya material. Material terbuka. Nah, material terbuka itu seperti apa sih? Ini contohnya. Kalau kita lihat ini seperti tutup botol. Buat anak ini bisa jadi tomat-tomatan, bisa jadi roda, bisa jadi mungkin hiasan, ini bisa jadi mobil-mobilan. Jadi satu benda itu bisa jadi berbagai macam fungsi tergantung dari imajinasi anak. Nah, ini kalau saya imajinasikan bisa saja ketika kita memberikan anak material-material ini, nanti mereka akan bilang saya mau bikin hotel atau apartemen. Nah, dia susun. Terus hotel saya mau ada perosotannya. Nih, dia bikin begini. Terus mau ada apa dia tambahkan. Jadi ini dia menuangkan ide-idenya dengan material terbuka ini, dan pastinya ini akan meningkatkan kreativitas anak ya. Berbeda dengan ketika kita memberikan aparatus lalu anak tinggal mengikuti permainannya, sorting color atau apa. Iya, belajar mereka dan iya bagus, tapi ketika anak diberikan kesempatan seperti ini banyak kreativitas yang jauh lebih muncul gitu. Wow, luar biasa sekali. Oke Didin, terima kasih sekali udah bincang-bincang. Mungkin sebelum saya tutup, boleh nggak sih kamu kasih summary tentang Reggio Emilia? Kalau kamu bisa meringkas Reggio Emilia dalam 1 atau 2 kalimat, silahkan. Oke. Jadi sebenarnya nggak adil untuk saya menyampaikan tentang Reggio Emilia hanya dengan 40 menit, karena waktu itu saya juga belajarnya dalam waktu yang lama dan pasti banyak hal yang saya miss. Tidak cukup hanya belajar dengan menonton video ini, tapi mungkin kalau boleh saya ringkas, Reggio Emilia Approach adalah pendidikan di mana anak-anak adalah pusat dari pembelajaran, dia yang memimpin pembelajaran tersebut, dan dia melakukan riset ketika dia bermain. Dan orang tua itu adalah co-researcher, jadi meneliti bersama anak sebagai partner anak, bukan sebagai orang yang nyuruh-nyuruh anak melakukan atau memimpin anak atau menyuruh-nyuruh anak melakukan hal tertentu, tapi mereka menemani dan jadi partner. Sama kalau misalnya orang dewasa punya partner, mereka punya power yang equal antara anak dengan orang dewasa. Lalu anak-anak punya banyak bahasa. Kalau misalnya nanti Sobat Sinau ada yang kepingin denger puisinya, itu nanti mungkin kita bisa taruh di link di bawah ini ya. Itu ada puisi 100 bahasa anak yang menurut saya itu cukup menggambarkan Reggio Emilia Approach. Intinya adalah, saya bacain sedikit sepenggal ya. Boleh. Jadi anak-anak itu punya 100 bahasa, tapi sekolah dan budaya meminta anak-anak untuk berpikir tanpa tangan dan berbuat tanpa kepala. Pertamanya saya bingung, ya iyalah ya berpikir tanpa tangan, kan berpikir pakai kepala. Ya iyalah ya mengerjakan tanpa kepala, kan mengerjakan pakai tangan. Tapi setelah saya cermati dan renungi lagi, ternyata maksudnya adalah ketika kita berbuat, mengerjakan, jangan sampai kita melupakan logikanya. Jangan sampai kita nggak pakai akal kita, kreativitas kita. Jangan cuman ngikutin apa yang disuruh orang tua atau orang dewasa lalu dilakukan. Tapi kita juga pakai otak atau kepala.
Nah, sama tadi ketika kita berpikir jangan cuma berpikir doang, tapi wujudkan pakai tangan. Nah, makanya dalam puisi itu ada sebagian itu. Masih panjang bagiannya. Puisinya bagus sekali, silahkan nanti kalau mau bisa klik link di bawah ini. Wow, luar biasa sekali. Nah, buat teman Sinau yang masih penasaran tentang Reggio Emilia, yang masih mau terus belajar, follow kami di Suara Sinau. Mungkin nextnya ke depan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Miss Dinda di lain kesempatan, karena tentunya sekarang nih 40 menit nggak cukup untuk menggambarkan tentang Reggio Emilia. Gitu ya, Din ya? Yeah. Oke deh teman Sinau, sampai ketemu Sabtu depan dan bye-bye.